Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Agus Cahyana dan teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai laporan proyek akhir sistem dan prosedur akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD Desa Kadudampit, Pandeglang, Banten. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama itu ada Zakiatul Hanifah dengan NIM J0314 201249, dan yang kedua ada Niswatun Sihatul Afifah dengan NIM J0314 201135, dan yang terakhir ada saya sendiri Sylvia Aniga Susesa dengan NIM J0314 201070. Adapun untuk submaterinya itu, yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kemudian ada mekanisme penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zakiatul Hanifah. Kepada Zakiatul, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Sylvia. Yang pertama di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan satu kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat. Hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang, data tersebut diharapkan pemerintahan desa menjadi mandiri, profesional, efektif, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi kesenjangan pembangunan guna mempercepat pembangunan kesejahteraan umum. Baik, selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Definisi akuntansi merupakan menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) 2017 merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, pengertian akuntansi sektor publik. Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Yang ketiga, pengertian sistem akuntansi daerah. Menurut Abdul Halim, akuntansi dengan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu daerah, provinsi, kabupaten, kota yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Oke, selanjutnya di sini kelanjutan dari tinjauan pustaka, yaitu yang keempat, pengertian SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Nah, yang kelima, pengertian BPKAD. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah atau Himpunan Peraturan Undang-Undangan RI Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2011. Bab selanjutnya di sini ada bab 3, yaitu mekanisme penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama wawancara, dokumentasi, yang ketiga studi kepustakaan. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Yang pertama waktunya Selasa 17 Mei 2002 di tempat kantor Kalidampit, di alamat Jalan Raya Labuan Kalidampit Saketi, Pandeglang, Banten 42273. Baik, di sini ada bab 4, masuk ke pembahasan. Yang pertama, informasi dan dokumen yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Desa Kadampit Pandeglang, Banten. Di sini ada 6 dokumen yang digunakan. Yang pertama, RAB atau Rancangan Anggaran Biaya, surat yang kedua, surat permintaan pembayaran atau SPP, yang ketiga, surat pernyataan tanggung jawab belanja, yang keempat, bukti yang sah dan lengkap, yang kelima, kuantansi dan perpajakan, yang keenam laporan kegiatan.
Selanjutnya, di sini masuk ke ilustrasi kasus untuk jurnal pencatatan transaksi SKPD Desa Kaldampit Padelan Banten. Ilustrasi yang pertama yaitu ilustrasi kasus belanja pegawai. Pada tahun 2019, bendahara mengeluarkan SKPD Desa Kaldampit menggunakan uang persediaan untuk belanja pegawai seperti tunjangan, jaminan sosial, penyediaan operasional pemerintah desa, tunjangan, penyediaan operasional BPD, penyediaan insentif RT RW, penyediaan sarana aset tetap, musyawarah perencanaan desa, penyusunan dokumen keuangan desa, pengelolaan administrasi investasi desa, dan sosialisasi pilkades. Nah, yang kedua, pencatatan jurnal belanja. Pencatatan atas ilustrasi kasus tersebut dilakukan pada sistem yang digunakan SKPD Kaldampit, yaitu aplikasi Siskudes, sistem keuangan desa. Pada sistem tersebut, setiap transaksi terdapat pada bidang dan subbidangnya masing-masing. Berikut adalah jurnal beserta dengan penggolongan bidangnya. Nah, di sini sudah ada pencatatan jurnal belanja untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, subbidang penyelenggaraan belanja siltap tunjangan dan operasional pemerintah desa berikut, yaitu yang pertama, ada jurnal penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, jurnal penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, jurnal penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, ada jurnal operasional pemerintahan desa, ada jurnal penyediaan tunjangan PPD, jurnal penyediaan operasional PPD, jurnal penyediaan operasional. Next. Selanjutnya di sini ada pencatatan jurnal belanja untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, subbidang penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa. Di sini berikut jurnal penyediaan sarana aset tetap, perkantoran atau pemerintahan desa. Next. Nah, selanjutnya di sini pencatatan jurnal belanja untuk bidang penyelenggara pemerintah desa, subbidang penyediaan tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan. Nah, di sini sudah ada jurnal penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBD reguler, jurnal penyusunan dokumen perencanaan desa, RPJM desa atau RKP desa, jurnal penyusunan dokumen keuangan desa, jurnal pengelolaan administrasi, dan yang terakhir ada jurnal dukungan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan, kewilayahan, dan PPD. Baik, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zakiatul yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada ilustrasi kasus yang berbeda, yaitu adalah kasus belanja modal. Pada tahun 2019, Bendahara mengeluarkan SKPD Desa Kadudampit menggunakan uang persediaan untuk belanja modal, yaitu untuk penyelenggaraan PAUD, pemeliharaan prasarana, pembangunan jalan desa, penyelenggaraan posyandu, dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi. Kemudian untuk jurnal belanjanya itu, kita di sini menggunakan sistem aplikasi Siskudes atau sistem keuangan desa. Berikut untuk jurnalnya, di sini ada jurnal penyelenggaraan posyandu untuk makanan tambahan, kelas bumil, lansia, dan juga insentif. Untuk subbidangnya ini adalah subbidang kesehatan. Kemudian yang kedua ada jurnal pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa yang merupakan subbidang dari perhubungan, komunikasi, dan juga informatika. Selanjutnya di sini ada ilustrasi kasus belanja modal barang dan modal. Pada tahun 2019, Bendahara mengeluarkan SKPD Desa Kadudampit menggunakan uang persediaan untuk belanja jasa dan barang seperti jasa keamanan pemerintah desa. Nah, untuk sistemnya itu masih menggunakan sistem Siskudes atau sistem keuangan desa. Untuk jurnalnya ini adalah jurnal penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh Pemdes. Untuk subbidangnya ini adalah subbidang ketentraman, ketertiban umum, dan juga perlindungan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adalah prosedur dan alur sistem akuntansi pada SKPD Desa Kadudampit Pandeglang, Banten. Yang pertama di sini adalah prosedurnya itu tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini dimulai dari sebuah musyawarah yang diadakan oleh aparat desa dengan masyarakat setempat. Nah, untuk musyawarahnya itu yang pertama di sini ada musyawarah desa atau musdes. Untuk pihak yang terlibat itu ada RT, RW, kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan tokoh pertanian. Untuk hal-hal yang dibahas itu ada yang terkait keuangan, yang
dibagi sifatnya menjadi 3, yaitu sifat pembangunan fisik, pemberdayaan seperti pelatihan dan juga keterampilan. Yang kedua itu ada musyawarah rencana pembangunan desa atau Murenbangdes. Pihak yang terlibat itu seperti RT, RW, kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh pertanian, Babinsa, Babin Kapdipnas, UPT Puskesmas, dan UPT Pendidikan. Untuk hal yang dibahas itu hal-hal yang bersifat urgensi seperti yang harus segera dilaksanakan yang melibatkan desa untuk rencana pembangunan desa. Nah, untuk prosedur yang dilakukan oleh aparat desa dalam menginput perencanaan tadi dirumuskan yang setelah dirumuskan pada musyawarah, kita harus login ke aplikasinya terlebih dahulu. Nah, secara umum untuk pemerintah desa ini, login user untuk aplikasi Siskudes diisi dengan user ID dan dilengkapi dengan password usernya. Nah, login user aplikasi Siskudes ini selanjutnya akan diatur oleh admin Siskudes Pemda, sehingga untuk setiap desa itu akan mendapatkan user ID dan juga password yang berbeda. Tentunya untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan user ID dan password yang dimiliki oleh pemerintah desa, aplikasi Siskudes ini menyediakan menu untuk mengganti user ID dan juga passwordnya. Dengan cara menggantinya itu adalah dengan menginput ID user dan password yang lama, lalu memasukkan user dan password yang baru. Yang kedua itu ada administrasi data user yang digunakan untuk menentukan user ID, password, dan link pengguna aplikasi Siskudes sebagaimana yang ada pada menu login. Kemudian kita lanjut ke parameter belanja operasi. Nah, parameter belanja operasional ini digunakan untuk kegiatan desa yang termasuk dalam kelompok belanja operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014 yang juga terdapat pada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, untuk kegiatan operasional ini ditetapkan maksimal 30% dari total APBD desa untuk 7 kegiatan dalam sub bidang kegiatan penyelenggara belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan data entry yang dibagi menjadi 4 kelompok menu. Yang pertama itu ada modul perencanaan yang merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam data umum desa, RPJM desa, dan RKPD desa. Yang kedua ada modul penganggaran, yaitu kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama yaitu APBD desa dan penjabaran APBD desa. Yang ketiga itu adalah modul penata usahaan yang merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penata usahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBD desa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan, dan pertanggungjawaban. Yang terakhir itu ada menu pembukuan. Nah, untuk kelompok menu pembukuan ini adalah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi laporan pelaksanaan anggaran APBD desa dan CALK. Kemudian ada data umum desa yang digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal perdes, dan tanggal perdes, dan tanggal PAK. Prosedur penata usahaan yang dibagi menjadi 3, yaitu pencairan SPP, SPJ kegiatan, dan juga laporan penata usahaan. Nah, untuk pencairan SPP ini digunakan untuk mencairkan uang dari koordinator keuangan berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh kepala desa. Nah, selanjutnya itu ada SPJ kegiatan, SPP yang sudah definitif ketika disetujui dan dicairkan, maka akan dilakukan proses pertanggungjawaban belanja yang sudah selesai. Pertanggungjawaban ini paling lambat yaitu 10 hari sejak diserahkan uang panjar sesuai dengan aturan Permendagri 20/2018. Yang selanjutnya itu ada laporan penata usahaan yang digunakan untuk mencetak laporan penata usahaan keuangan desa yang terdiri dari buku kas umum desa, buku bank, buku kas tunai, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, dan buku pembantu pajak. Selain itu juga ditambahkan register SPP dan register kwitansi pembayaran. Nah, untuk laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati atau Wali Kota yang akan disampaikan juga ke BPD, itu ada 4 laporan.
Nah, yang pertama itu ada laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBD Desa, ada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Yang ketiga itu ada laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dan yang terakhir adalah laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Niswatun. Kepada Niswatun, waktu dan layar dipersilakan. Yaitu mengenai sistem informasi yang digunakan SKPD Desa Kaudampit Pandeglang Banten. Sistem informasi pada pemerintah Desa Kaudampit Pandeglang Banten adalah menggunakan aplikasi Siskudes. Adapun aplikasi sistem keuangan desa atau Siskudes dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Aplikasi Siskudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu, yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi Siskudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Oke, next. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai siklus akuntansi pada SKPD Desa Kaudampit Pandeglang Banten. Yang pertama ada perencanaan, yaitu membahas Musdes, Musrenbandes, RPJM Desa, dan RKP Desa. Kemudian ada penganggaran, membahas APB Desa. Kemudian ada pelaksanaan, membahas PB atau J atau pajak. Kemudian ada penata usahaan, membahas BKU, SPJ, dan lain-lain. Kemudian ada pelaporan, membahas laporan semesteran dan tahunan. Kemudian ada pertanggungjawaban, membahas tentang LKPJ ke BPD. Oke, next. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan SKPD Desa Kaudampit Pandeglang Banten. Adapun pihak yang terlibat yang pertama yaitu ada kepala desa. Berikut adalah kewenangannya yang tertera pada layar. Kemudian ada sekretaris desa. Berikut di layar ada kewenangannya juga. Kemudian ada kepala seksi dan yang terakhir ada bendahara desa. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan atau pengeluaran belanja SKPD Desa Kaudampit Pandeglang Banten. Terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada pembayaran secara langsung oleh bendahara desa tanpa pajar, yaitu mekanisme pembayaran langsung oleh bendahara desa kepada pihak ketiga dilakukan baik dengan melalui transfer atau melalui uang kas yang dipegang oleh bendahara desa. Kemudian ada metode yang kedua yaitu pembayaran oleh bendahara desa dengan panjar, yaitu mekanisme pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan setelah pelaksana kegiatan mengajukan surat pengajuan panjar kegiatan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Oke, next. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan Permendagri nomor 64 atau 71. Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2019 tidak menemui kendala berarti secara internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain kurangnya pelatihan atau seminar atau workshop bagi sumber daya aparatur di lingkungan kantor desa Kaudampit Pandeglang Banten. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dikarenakan terbatasnya anggaran yang ada. Sedangkan untuk kendala eksternal kantor desa Kaudampit Pandeglang Banten tidak menemukan kendala yang berarti. Kemudian ke bagian bab penutup.
Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama, pada SKPD Desa Kodampit, Pandeglang Banten sudah menggunakan sistem dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu aplikasi Siskudes atau sistem akuntansi keuangan desa, sehingga memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa dan didukung dengan adanya petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual digital. Oke, baik. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu mengenai tahapan yang dilakukan SKPD Desa Kodampit pada aplikasi Siskudes, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan. Ini adalah 4 prosedur dan alur sistem SKPD Desa Kodampit Pandeglang Banten. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu dalam pelaksanaan atau pengeluaran belanja SKPD Desa Kodampit Pandeglang Banten, ini menggunakan 2 metode, yaitu metode pembayaran secara langsung oleh bendahara desa tanpa panjar, dan metode pembayaran oleh bendahara desa dengan panjar. Kemudian kesimpulan yang keempat, yaitu tidak adanya terdapat kendala dalam penerapan Permendagri nomor 64 atau 71 maupun secara internal dan secara eksternal. Oke, next. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niswatun yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.